Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Irsyad Rizkullah dari Prodi Sistem Informasi Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mata kuliah Bahasa Indonesia dari bab 1 sampai bab 4. Untuk pembahasannya, mari kita simak video berikut ini. Berikut ini merupakan materi pembahasan yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, hakikat bahasa Indonesia. Yang kedua, ejaan yang disempurnakan. Ketiga, kata, istilah, dan diksi. Dan yang terakhir, tentang kalimat. 1. Hakikat bahasa Indonesia. Dari aspek sejarah, perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu singkat, melainkan dalam tahap waktu berabad-abad. Berikut ini waktu perkembangan bahasa Indonesia. 1. Bahasa Indonesia abad 7 sampai 9. 2. Bahasa Indonesia abad ke-14 sampai abad 16. 3. Bahasa Indonesia abad ke-17 sampai abad 18. 4. Bahasa Indonesia abad ke-19. Dan 5. Bahasa Indonesia abad ke-20. Kemudian, kedudukan bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Tepatnya pada Sumpah Pemuda poin ketiga, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2. Kedudukan bahasa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kemudian fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Sebagai bahasa nasional, yaitu lambang identitas nasional dan alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan dan bahasa resmi pada beberapa bidang, contohnya pendidikan dan pemerintahan. Selanjutnya, variasi bahasa Indonesia. Ada 5 variasi bahasa Indonesia, yaitu 1. Variasi bahasa lisan dan tulisan. 2. Variasi bahasa resmi dan tidak resmi. 3. Variasi bahasa dialektal. 4. Variasi bahasa kaum terpelajar. Dan 5. Variasi bahasa baku dan tidak baku. 2. Ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang pernah berlaku di Indonesia yaitu 1. Ejaan Van Ophujen tahun 1901 sampai 1947. 2. Ejaan Suwandi tahun 1947 sampai 1956. 3. Ejaan Pembaharuan tahun 1956 sampai 1961. 4. Ejaan Melindo tahun 1961 sampai 1967. 5. Ejaan yang disempurnakan atau biasa disingkat EYD tahun 1972 sampai tahun 2015. Dan yang terakhir, ejaan bahasa Indonesia tahun 2015 sampai dengan sekarang. 3. Kata, istilah, dan diksi. Kata. Pengertian kata secara umum dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Contohnya kata harus. Kata harus apabila ditambah huruf A, maka akan menjadi aharus atau harusa. Kemudian apabila dikurangi hurufnya, maka akan jadi arus atau haru. Kata harus mengalami perubahan makna karena ditambah atau dikurangi hurufnya. Kemudian istilah. Pengertian istilah yaitu gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada bidang tertentu. Contohnya istilah seperti pada kalimat. Jawaban untuk soal nomor 3 ulangan kemarin, siswa diminta untuk menggambarkan grafik perbandingan. Nah, istilah di sini yaitu dalam kata grafik yang artinya gambaran pasang surutnya suatu keadaan data yang berupa garis. Selanjutnya diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk memberi makna sesuai dengan keinginan penulis.
Fungsi diksi secara umum yaitu memperindah suatu kalimat seperti diksi dalam suatu cerita. Diksi yang baik untuk penyampaian cerita yang runtut, menjelaskan tokoh-tokoh, mendeskripsikan latar dan waktu, serta lainnya. 4. Kalimat. Pengertian kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat yang memiliki makna yang lengkap. Kemudian unsur-unsur kalimat yaitu 1. Subjek, 2. Predikat, 3. Objek, dan 4. Keterangan. Jenis-jenis kalimat ada 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan setiap ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Syarat-syarat kalimat efektif itu sendiri yaitu 1. Kalimat efektif harus hemat kata. 2. Kalimat efektif harus logis. 3. Kalimat efektif tidak boleh bermakna kias. Sekian pembahasan pada video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai berjumpa di video berikutnya.